Tuti Sultan Esos, MSI, yang merupakan Ketua Komite Tetap Humas IWAPI Sulawesi Selatan ya. Siap. Ya, oke. Gimana kabarnya Kak? Perjalanan jauh ke sini Kak? Alhamdulillah. Dari kata alhamdulillahnya aja udah merdu ya. Oke. Kita mulai dari situ aja dulu lah. Ya. Alhamdulillah ya Kak. Iya, Ya. alhamdulillah DMI. Iya. Oke Kak. Ini cerita dulu karena semua rata-rata ini yang datang dari IWAPI itu merupakan owner atau pengusaha gitu ya Iya. Kak. Dan mereka semua backgroundnya adalah wanita yang bergerak di bidang usaha. Iya. Nah, Kakak ini bergerak di bidang usaha apa kalau boleh saya tahu ya Kak ya? Iya. Boleh perkenalan dulu sama pendengar kita di Pro 4. Silakan Kak. Oke, terima kasih. Tentu saya menyapa seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Dengan penuh cinta, tentu insya Allah saya berdoa kita semua dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Saya Andi Tuti Sultan, saat ini berkecimpung di IWAPI Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah saya menjadi Master of Ceremony dan juga owner dari Mario Event dan Wedding Organizer. Mario Event Dan dan Wedding Wedding Organizer. Organizer. Jadi Ya. IW ya? Iya. Iya, singkatannya ya. Tentu saya bergerak dalam bidang jasa ya. Iya, bidang jasa. Oke. Ini merupakan hal yang pertama kali kita berbicara dengan seorang owner dari IO, ya, Iya. event organizer. Karena rata-rata semua pengusaha bidang usaha kuliner, Siap. kemudian benda-benda yang digunakan tas, ya, kemudian aksesoris, fashion, kesehatan gitu. Iya. Ini kali pertama saya kedatangan seorang owner IO, ya, event organizer. Bisa dicatat sekarang ya, siapa tahu ada yang butuh IO ke depan. Nah. Oke, kita bicara tentang media sebagai sarana atau jasa yang Kakak kerjakan saat ini adalah sebagai event organizer. Iya. Sejak kapan Kak dimulai atau merintis usaha sebagai IO Kak? Ini sejak 10 tahun yang lalu lah. 10 tahun yang lalu. Iya, tapi itu masih kecil. Nah, jadi setiap orang membuat sebuah usaha pasti memulai semua dari awal. Saya juga seperti itu, memulai semua dari awal. Iya. Dan alhamdulillah semakin hari semakin ya tentu Allah memberikan kita semua berkah dalam usaha ini sehingga alhamdulillah kita sudah mengcover berbagai event dan wedding. Iya, oke. Iya. Baik, Kak, background sebenarnya Kak, apakah memang langsung menjadi owner IO atau ada sesuatu yang dikerjakan sampai kepikiran untuk ya bagus ini kalau saya bikin usaha seperti ini. Cerita Sebenarnya dong sama kita Kak, cerita lebih terbuka dong Kak, terbuka nih Kakak ini ya. Kakak ini mau digali-gali banyak ini ya. Ya, oke, silakan Kak. Iya, jadi saya sebenarnya berawal dari Master of Ceremony. Jadi saya adalah seorang pembawa acara. Dulu juga saya seorang penyiar waktu masa SMA. Iya. Jadi lalu kemudian saya jadi pembawa acara dan saya lebih kepada pembawa acara budaya. Acara budaya. Iya. Tapi saya sudah alhamdulillah sudah berdiri. Jadi memulai karir saya itu dari di depan kelurahan, lalu kecamatan, bupati atau wali kota, gubernur, menteri, dan alhamdulillah sudah beberapa presiden saya menjadi MC-nya. Saya seperti bercermin ke depannya dengan diri saya ini. Apakah masa depan saya akan seperti ini? Insya Allah. Saya kok langsung bercermin gitu ya. Oke, Hidup jadi ini kan step by step. Iya, betul. Slowly but short. Semua pelajaran ketika kita menjadi seorang master ceremony itu dari bawah ya Kak ya? Iya. Dari aparat yang paling kecil dulu ya Kak? Iya. Dari Maksud tingkat saya desa. itu adalah acara yang paling terkecil. Acara yang paling kecil itu tingkat desa Kak? Dulu, tingkat RT RW kayak mungkin ya Kak saya ya? lahir dan besar di Makassar, Iya, sehingga iya. tentu lingkungan saya menjadi MC misalnya hari dulu Iya. ada waktu masa kecil saya kan lahir 57 tahun yang lalu. Jadi tentu masa kecil saya itu masih ada yang namanya Hari Sumpah Pemuda, Iya. perayaan-perayaan dari Sumpah Pemuda, terus kita ada panggung gembira kalau 17 Agustus, pesta rakyat begitu pesta ya Kak ya? rakyat. Jadi dari situ saya mulai, dulu juga saya memulai dari MC itu adalah ketika teman-teman saya ulang tahun, lalu kemudian ada acara-acara tertentu, terus seperti itu mengalir begitu saja dan akhirnya menjadi seperti ini saat ini. Kakak kan basicnya adalah dulunya seorang penyiar radio juga. Iya. Ketertarikan untuk berbicara memang sudah ada dari kecil Kak?
Ya, saya memang pembaca Atau puisi. terampil untuk berbicara sudah ada dari kecil Kak? Saya nggak tahu juga apakah definisi terampil dari kecil, tapi alhamdulillah saya dari kecil sudah terbiasa, dan RRI ini bagi saya adalah sesuatu hal yang sudah keluarga bagi saya, karena SMP saya selalu baca puisi di sini. Oh my god, ada hubungan Ini emosional 82, ternyata. 81, 82, 83 saya Iya, sudah di sini. jadi ada ikatan batinnya memang dengan RRI ini. Iya, Ya. Jadi memang alhamdulillah. sudah sering ke sini. Bukan asing bagi saya, Bukan dulu asing enggak gitu ya. begini tapi Wajah baru ya. oh ya, tentu saja RRI terus siap meningkat. ya, siap untuk meningkat gitu. Iya. Baik, dan satu lagi Kak ini, Iya. pasti masyarakat juga penasaran Kak. Iya, Biasanya setiap orang itu punya tantangan tersendiri Kak, apalagi ketika menjadi seorang Master of Ceremony. Iya. Ya, awal-awalnya nih Kak, penerimaan masyarakat kepada Kakak gitu ketika menjadi seorang Master of Ceremony, apalagi ketika berhadapan dengan orang yang lebih di atas usianya dari Kakak. Kakak MC nih, tapi Iya. usianya lebih tua nih dari Kakak Iya. nih. Ada tidak sentilan-sentilan menganggap bahwa aduh, kenapa yang ngomongin anak masih muda, anak ini gitu ya, anak remaja misalnya atau gimana gitu, usianya masih muda. Gimana Kak pengalamannya? Pengalaman saya itu waktu menjadi pembawa acara mulai dari, mungkin juga karena tidak ada pilihan orang lain ya. Akhirnya saya diminta, karena mereka tahu saya adalah seorang penyiar radio. Akhirnya saya menjadi MC. Ya. Misalnya perayaan-perayaan yang seperti tadi pesta rakyat. Kalau untuk nervous pasti ada, karena kita adalah pemula. Iya. Tapi untuk kakak-kakak yang lebih senior, pada masa dulu kan terlalu jarang yang namanya pembawa acara. Iya. Nggak seperti sekarang ini. Begitu orang banyak sekali menjadi berbunculan pembawa-pembawa acara. Sebentar itu Kak, saya tanya soal itu Kak. Iya. Ya nggak apa-apa Kak. Ngobrol aja dulu Kak, keluarin dulu Kak. Iya DM. Jadi seperti itu. Jadi dulu kalau tantangannya bahwa saya menjadi dilirik sama senior itu nggak ada. Yang menjadi senior saya itu hanya paling pembawa acara di TVRI, ya kan? Ya. Yang senior di Benar, RRI. benar. Tapi kemudian kalau yang di masyarakat seperti saya, hampir dikatakan ada, tapi enggak menjadi sesuatu hal yang menakutkan atau enggak menjadi sesuatu hal yang saya harus bahwa saya takut dan lain-lain. Satu yang paling saya ingat sekali dalam membawa saya menjadi pembawa acara, saya rajin membaca. Dari membaca itu akhirnya saya refresh terus. Saya punya pemahaman, pengetahuan. Saya suka membaca komik, saya suka membaca apa saja, sehingga saya memiliki pemahaman yang lebih, sehingga ketika saya menjadi pembawa acara, saya hampir menguasai. Jadi misalnya 17 Agustus bagaimana atau 10 November atau ABRI misalnya, saya bisa membawakan. Saya bercermin lagi dengan diri saya. Saya ini termasuk orang yang suka. Kenapa penyiar radio? Karena suka membaca komik Kak. Saya termasuk orang yang suka baca komik dulu Kak. Iya. Saya juga saya suka sekali membaca komik atau membaca apa saja. Iya. Novel boleh Oh gitu iya, boleh. Berbicara novel-novel pada masa Iya, pada masa yang lalu dulu saya ya. boleh loh Iya. ditantang-tantang sedikit. Makanya saya bilang, ini kok kayak saya bercermin gitu dengan diri Ini saya. ketemu kakak adik ini Iya. sebenarnya. Oke, ini semakin menarik. Jadi memang sudah 10 tahun ya berkarir. Bukan, maksud saya adalah memulai usaha atau merintis usaha sebagai seorang owner dari wedding organizer. Ya. Kak, apa yang membuat Kakak ingin membuat sebuah manajemen wedding organizer Kak? Itu kan pasti membutuhkan biaya besar Kak. Pasti. Iya, harus ada orang yang berkomitmen untuk kerja hidup dan mati di sana Kak. Iya. Kenapa saya katakan demikian? Wedding organizer tuh mereka adalah orang yang paling super sibuk di sebuah acara Kak. Pasti. Iya, waktu mereka dengan keluarga itu harus tercut gitu ya, tercutting gitu ya. Harus lebih diprioritaskan job event atau event ini. Apalagi kalau misalnya Kakak pegangnya event-event yang sangat besar begitu Kak ya. Nah itu gimana Kak? Kakak secara berani untuk membuat atau menjadi owner ya dari sebuah manajemen IO gitu. Apa yang membuat Anda berani begitu Kak? Ya, jadi semua diawali karena alhamdulillah saya paham tentang budaya. Saya mengerti tentang budaya karena saya selalu membaca. Lalu kemudian saya ke kerajaan-kerajaan membaca tentang budaya-budaya. Entah Makassar. Jadi saya pergi ke Teluk Pocoy. Di Sulawesi Selatan ini kan 3. Iya. Ya, ke kerajaan itu saya ke kerajaan
Luwu, lalu kemudian ke Goa, Sombayari Goa, Mangkau Eribone dan Pajung Eri Luwu. Iya, Semua iya, itu saya ramu, lalu kemudian saya memahaminya tentang kenapa tidak. Lalu kemudian ini saya tidak mau salah dalam adat. Tapi kemudian kalau saya menjadi pembawa acara, siapa yang mengatur ke bawah? Oke. Karena itu agar terjadi keteraturan, agar terjadi keseragaman, terjadi kedisiplinan dan menjadi indah acara itu. Kalau saya hanya berdiskusi atau berbicara saja, tentu saja akan menjadi kacau, akan menjadi. Tapi kalau ada keteraturan, pasti acara itu menjadi sukses. Itu yang mendasari saya, apalagi saya biasa melihatlah ke Jakarta begitu kan. Demi saya lihat orang mengatur kalau ada event, orang atur dengan baik. Itu yang mengawali saya menjadi tertarik untuk menghimpun orang-orang belajar budaya. Maka saya ajarlah orang tentang budaya, bagaimana pernikahan yang benar. Lalu kemudian betu uleng lalu keteng, bagaimana 7 bulanan, bagaimana cemeboting, jendek bunting. Dan itu semua saya akhirnya, dan saya bersyukur hari ini pekerjaan ini semakin banyak yang minati, banyak orang yang menjadi MC dan seterusnya. Banyak juga orang yang membuka event dan semakin luar biasa hari ini. Iya, oke. Baik, banyak orang yang menjadi MC, Kak. Iya. Kakak pernah pasti berada pada kondisi semakin banyak tantangannya ini karena banyak sekali persaingan di luar sana. Iya. Banyak orang MC yang lebih mungkin ya Kak, mohon maaf ini Kak, secara terlihat itu sangat fresh ya, masih muda, kemudian glamor Kak, dalam tanda kutip ya Kak ya. Ini pasti memiliki nilai jual tersendiri Kak. Dibandingkan kita yang memiliki wawasan gitu Kak ya. Itu beda Kak. Iya pasti. MC yang memiliki wawasan dan MC yang memiliki glamor gitu ya. Itu beda Kak kelasnya. Oke, gimana Kak menghadapi situasi persaingan yang seperti itu Kak di tengah era yang semakin bergeser gitu? Saya sangat memahami Demi bahwa dunia itu selalu berputar. Kemudian ada orang punya masa. Semua masa juga ada orangnya. Ya. Jadi kalau saya misalnya menghadapi semua itu sebagai sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Karena saya sudah paham bahwa saya akan berganti. Saya juga kalau dulu saya hampir alhamdulillah sampai sekarang, sampai bahkan bulan 7 tahun depan saya sudah hampir full. Jadi saya masih merasa walaupun saya sudah tua dalam usia saat ini, saya mungkin adalah generasi yang hampir dikatakan paling dewasa untuk acara-acara seperti ini. Bermunculanlah adik-adik yang penuh glamor. Tapi kemudian saya sudah memiliki pemahaman tentang hal itu, sehingga saya kalau mau tampil, saya tidak pernah tampil begitu saja. Saya dari dulu, boleh Adinda melihat berbagai event saya hadir, saya memang sudah mempersiapkan diri saya. Dan saya itu selalu tidak menerima sebuah acara kalau saya nggak paham. Jadi kalau saya mau menerima event, saya harus mempersiapkan mulai pakaian saya, mulai fisik saya, mulai dandanan saya dan seterusnya, dan juga menguasai panggung. Dulu saya hampir semua acara saya terima, bahkan jingkrat-jingkrat di lapangan Kima misalnya, hari ulang tahun perusahaan, semua saya ambil. Kok kayak bercermin lagi saya ini. Semua saya ambil, tapi sekarang kena usia, seiring perjalanan waktu saya semakin lagi disortir diberikan gitu ya, Allah penambahan usia yang sebenarnya sudah berkurang. Jadi nggak boleh lagi jingkrak-jingkrak ya. Saya nggak jingkrat-jingkrat lagi. Ya. Saya lebih kepada orang pernikahan, saya yang lebih elegan, yang soft-soft lah. Ya, yang lebih lembut gitu ya Kak. Tapi saya tidak menganggap bahwa ini sebuah tantangan yang luar biasa, saya harus bersaing adik-adik saya. Bahkan adik-adik saya ke saya untuk bertanya, Kak Tuti seperti ini, adatnya seperti ini. Saya mengajari kepada mereka, ilmu apa? Ilmu saya untuk apa saya simpan? Tentu saya untuk serahkan kepada adik-adik saya menjadi generasi pelanjut. Oke, Kak, itu saya dapat pelajaran juga Kak di lapangan bahwa sering kali kita menemukan seorang master of ceremony itu jarang untuk berbagi ilmunya Kak. Karena tadi Kakak bilang Kakak termasuk orang yang sering berbagi ilmu. Mereka terkadang menyembunyikan naskah, konteks MC mereka. Karena tidak mau dicatut sama orang lain atau MC lain. Ada ego tersendiri Kak. Saya pernah menemukan orang seperti itu Kak. Pasti. Iya. Saya juga sering ditemukan itu. Saya pernah menemukan orang seperti itu. Tapi saya mungkin hanya sekedar untuk mencari tahu, menggali. Oke, seperti itu ternyata. Ya sudah cukup situ saja ya. Kita tidak perlu memperpanjang lebar. Pernah tidak Kakak? Kenapa
kira-kira menurut hemat kakak, kenapa ada masyarakat yang maksudnya ada ini kan jasa tuh kak ya, Iya. hanya sekedar jasa begitu ya, jasa, Iya. sharing ilmu itu biasa gitu, Iya. rezeki sudah ada yang atur Pasti. gitu. Tapi kenapa masih ada ada ego-ego tersendiri dari setiap orang master of ceremony? Apakah karena mereka bangga dengan jam terbangnya, kak? Ataukah mereka bangga karena ya ini acara-acara penting yang sudah event yang saya sudah laksanakan begitu? Gimana nih kak? Kalau saya melihatnya itu tergantung pribadinya. Iya. Iya, kalau saya sendiri saya tidak berada dalam zona itu. Kalau boleh tanya kepada semua orang yang pernah menemui saya, mungkin jadi orang merekam saya dan kemudian mempelajari saya. Akan tetapi kalau dia langsung menemui saya, pasti saya berbagi ilmu, terutama dengan lontara-lontara. Karena kan sekarang adik-adik yang menjadi pembawa acara, misalnya pernikahan, tapi dia nggak menguasai lontara Bugis, Iya. lontara Makassar. Iya. Kalau saya punya itu. Jadi tenafodo sengreta temagangka udaneta temapetu tanpa teks saya bisa melakukannya dan bisa mengajarkannya. Persoalannya sekarang apa anak-anak bisa mengerti bahasa Bugis? Apa anak-adik sudah pamopora nggak karai kupabantu ngaseng ki karai bija tabija saribata malabiri ngaseng inake si pamanakang apalatar. Saya mengajarkan kepada semua adik-adik untuk menyapa tamu, menutup sebuah acara atau di tengah-tengah acara saya selalu memberikan. Tapi persoalannya sekarang adik-adik bahkan banyak pembawa acara yang saya lihat ya, maafkan kalau tidak terjangkau oleh saya. Tentu saja RRI ini yang terlihat sajalah kak ya. ya, Iya. terlihat oleh saya banyak yang tidak fasih dengan bahasa daerah. Iya. Sementara kalau di budaya lain di luar Sulawesi Selatan, mereka sangat menjunjung tinggi bahasanya, sehingga tentu saja budaya itu tumbuh kembang dan mempertahankan budaya itu. Itu yang saya coba terus mempertahankannya, sehingga alhamdulillah saya masih terpakai karena budaya itu yang saya pahami. Oke, Iya. baik ya kak. Jadi memang mungkin itu pribadinya masing-masing gitu ya kak. Pribadi tentu Lebih ke masing-masing. pribadi ya kak. Pasti. Oke, kak, berbicara tentang jam terbang, apakah ini mempengaruhi potensi yang kita miliki gitu kak? Dalam hal ini adalah jasa atau pekerjaan kita, profesi kita gitu. Jam terbang itu mempengaruhi. Semakin banyak acara yang kita saksikan, selenggarakan, kemudian kita jadi WO-nya atau kita jadi MC-nya ceritanya ini, apakah semakin mempengaruhi kosakata kita, cara berbicara kita, atau postur kita yang tenang, elegan gitu kan? Atau seperti apa kak? Kalau saya melihat, saya sepakat itu. Jam terbang seseorang pasti lain dengan orang yang baru. Ketika orang baru pasti mengalami nervous ya. Jadi baru acara-acara kecil dia sudah nervous karena dia nggak terbiasa. Tapi seiring perjalanan waktu, orang-orang yang sudah terbiasa tampil di depan dimanapun, dia akan setenang mungkin karena dia sudah menguasai panggung, sudah menguasai lingkungan, sudah menguasai acara. Kalau orang-orang yang seperti itu, biar ada siapa di depannya dia akan setenang mungkin. Walaupun sebenarnya misalnya saya ada SBY, ada presiden di depan saya, ada Pak Jokowi misalnya, saya lebih nervousnya kepada satu, saya takut gagal karena pas pampresnya. Tapi kalau untuk takut membawakan acara, alhamdulillah saya sudah lewati. Dulu waktu Pak B.J. Habibie pernah, saya ngeri banget ya, karena itu baru pertama kali bagi saya. Tapi setelah itu presiden-presiden selanjutnya, saya sudah tahu. Asal satu, karena memang di negeri kita ini kan pasti penuh aturan, pasti ada pas pampres, pasti. Tapi kalau pas pampresnya yang terlalu galak, yang intervensi saya nervousnya itu kena tegang, bukan tegang karena acaranya, tapi tegang orang karena di samping saya. Gitu ya. Dia mungkin tidak marahi saya, digertak tapi gitu ya kayak. Dia nggak berani dong gertak kita. Cuman kayak intervensinya lebih ngeri gitu ya. So bu, jangan gerak bu. Saya akhirnya jadi kaku kan. Jadi dia juga jarang ngomong. Kalau pas pampres itu juga jarang ngomong. Tapi nggak tahu, mungkin karena performnya yang luar biasa memang, sehingga ya seperti harus itulah. sesuai dengan protokoler gitu ya. Tapi untuk bahwa tadi melihat orang-orang apakah dia nervous, apakah dia kalau semakin jam terbang kita, saya sepakat itu. Semakin banyak jam terbang, semakin kita menganggap ini acara kita bisa kuasai. Kadang orang tremor kak tiba-tiba ketika memegang sebuah naskah gitu, tremor tuh kak. Oh iya, mereka biasa merasa gemetaran tuh kak, kaku gitu. Nah, kira-kira
saat mereka gemetar begitu, saat mereka takut atau ceritanya mereka saat itu sedang nervous begitu Kak, hal apa yang mesti dilakukan? Oh, itu mengurangi nervous itu harus ada teknik. Teknik itu apa, misalnya mengepalkan tangan, menekan kekuatan ke bawah, itu memang ada tekniknya. Jadi menjadi pembawa acara itu tidak serta-merta bahwa dia mau keinginan tampil begitu saja. Kita harus punya pemahaman modal bagi diri kita. Maafkan saya akhir-akhir flu. Sama kok Kak, sama iya. Jadi gimana Kak? Jadi Untuk menekan nervous, mengurangi nervous itu gimana Kak? Ya, mengurangi nervous itu memang punya teknik tersendiri. Dan itu kayaknya DMI kita mesti banyak bersama-sama berdiskusi lebih jauh. Oke. Maaf ya, hanya saya aja yang dibagikan ya pendengar ya. Mahal loh, mahal. Tapi selalu ikhlas Kak Tuti. Ikhlas ya, oke. Baiklah. Sebentar saya catat ya pendengar ya. Baik, oke, kita kembali ke beberapa event yang sudah diselenggarakan ini. Pasti memanage sebuah wedding organizer ya, atau event organizer wedding gitu ya Kak, IOW gitu. Itu gampang-gampang susah Kak ya. Nah, tantangannya apa saja Kak? Biasanya kalau misalnya ada yang tiba-tiba nih Kak, H-7 misalnya harinya, kemudian baru konfirmasi, Bu saya butuh jasa wedding gitu, saya butuh jasa jasa IO gitu, acara saya di Claro misalnya ya, acara saya di hotel ini misalnya, ini cuman H-7 nih waktu persiapannya, itu gimana? Kalau saya menguasai hampir sih semua, kalau yang kita ditawarkan. Yang mendadak itu hanya biasanya acara-acara yang mendadak ya, hanya masalah budaya, misalnya sunatan. Oh ya. Kalau event saya jarang. Kalau event itu saya belum pernah punya. Belum pernah customernya seperti itu ya, dadakan belum gitu, pernah untuk wedding dadakan. Ya? Untuk wedding ya Kak? Untuk event. Iya, event yang bertanya besar. tadi event. Iya. Kalau event itu misalnya kedokteran, acara kedokteran atau acara apa saja tentang budaya, pasti jauh-jauh hari, misalnya 1-2 bulan, 3 bulan. Oke, sudah dikonfirmasi. Sudah ada kontrak, sudah mempersiapkan segala sesuatu. Tapi kalau misalnya acara-acara sunatan, kadang-kadang seminggu. Tapi karena kita sudah siap, tim kita juga sudah ready semuanya, mereka juga masuk di Mario, saya sudah memberikan, bahkan anak-anak Mario itu mereka hampir saya jaminkan mengerti tentang adat, karena mereka kalau masuk pasti saya godok dengan adat. Oke, saya mengerti, saya harus ajarkan tentang budaya, lebih kepada pernikahan, lalu kemudian cemeboti, mapace dan lain-lain. Terutama juga misalnya macera. Acara-acara budaya yang dilakukan hampir semua saya ajarkan kepada anak-anak saya di tim Mario Event dan Wedding Organizer. Oke, jadi semua ini mereka yang menjadi staff ya? Iya. Staff atau tenaga kakak ini mereka adalah orang-orang yang paham betul tentang budaya ya, kegiatan budaya yang ada di Makassar, di Sulawesi Selatan Kak. Kak pernah tidak mendapatkan komplain ya untuk kegiatan yang kakak laksanakan, mungkin ada satu miskomunikasi sehingga ada komplain Kak. Nah, menghadapi situasi seperti itu gimana caranya Kak? Ya tentu saja kalau ada komplain saya menyelesaikan semua hal dalam hampir seluruh lini kehidupan saya dengan komunikasi. Dengan apapun saya harus berkomunikasi, termasuk dengan komplain. Kenapa ibu marah? Ternyata diskomunikasi. Kenapa ibu keberatan? Oh ternyata diskomunikasi. Kita udah sampaikan keluarganya, ya kayak gitulah. Jadi semua pasti saya diskusikan dengan baik. Tapi kalau setelah saya diskusikan, biasanya mendapat titik terang yang baik juga. Karena bagi saya komunikasi adalah sesuatu hal yang tidak akan membuat kebuntuan dalam sebuah acara. Iya. Baik. Kak, itu tadi dari segi pengalaman nih Kak. Iya. Nah, kemarin 2 tahun terakhir kita diterpa namanya COVID-19. Iya. Pasti semua pengusaha mandet Kak, dalam tanda kutip gitu ya. Iya, tentu DMI. Iya, pernikahan aja harus disederhanakan, sesederhana mungkin. Hanya menikah di KUA. Iya. Nah, ini pasti usaha kakak nggak jalan nih Kak, 2 tahun lebih Kak ya, 2 tahun lebih Kak. Itu gimana 2019 Kak? ya. Kakak menghadapi situasi COVID-19 tahun kemarin Kak, 2 tahun kemarin lah.
Kakak apa yang membuat kakak bertahan Kak sampai sekarang Kak? Walaupun sudah mengalami surut gitu lah ya, tapi kita harus bangkit. Silakan Kak. Ekonomi pasti semua orang mengalami. Ini bukan peristiwa pribadi, bukan peristiwa lokasi, ini bukan peristiwa wilayah atau apapun. Ini peristiwa dunia. Dunia ini. Sehingga kita semua merasakan dampak dari COVID. Terutama seperti saya, maka yang tadinya ada menjadi hampir tidak ada. Itu secara ekonomi dan pergerakan. Karena saya paling sangat berdampak. Tapi saya mensiasatinya seperti ini. Saya tidak punya duit, tapi saya punya kebanggaan. Saya menghimpun adik-adik saya dari HMI atau dari mana saja. Saya mengajari mereka menjadi pembawa acara. Tapi mereka per 2 orang. Jadi saya menurunkan ilmu-ilmu saya kepada mereka per 2 orang. Mensiasati agar ada generasi saya selanjutnya. Juga untuk mensiasati agar ada, setelah saya yakin dan percaya Allah tidak memberikan sesuatu hal yang terus menerus di luar dari kendali kita gitu cobaannya. Iya pasti saja karena itu adalah dalam Al-Quran pasti. Tapi pasti ini akan terjadi. Allah pasti mencintai seluruh hambanya dan pasti akan berubah. Seiring perjalanan waktu setelah berubah, saya sudah punya SDM yang baik untuk itu. Bisa saya menyatakan ekonomi sangat terpuruk. Betul. Terpuruk, hampir zero. Sepi job ya Kak. Saya mengalami hal itu juga Kak. Kalau DMI kan ada yang tiap bulan. Untungnya ada untungnya ya makanya orang kayaknya semua orang mau jadi PNS kayak gitu ya DMI ya. Aduh ya Allah, untungnya ada Kak ya. Tapi sepi job Kak, karena saya menganggap bahwa jual jasa berkaitan dengan voice suara itu Kak tuh, itu seperti hobi yang berbayar Kak. Kakak sependapat dengan saya tidak? Saya sependapat itu. Karena jadi kan sebagai hobi gitu ya. Ini awalnya dari hobi gitu, suka, akhirnya jadi ketergantungan. Saya sepakat itu. Kita jadi ketergantungan, ketagihan gitu ya. Dan ini menjadi dunia saya. Dulu kan saya adalah seorang pengajar di universitas. Tapi hidup adalah pilihan. Betul. Ketika harus memilih, maka saya memilih jadi pembawa acara. Ini menarik. Jadi kakak pernah berada pada zona seperti orang yang teratur nih waktunya, ini waktu kerjanya ada gitu ya Kak. Gaji bulanan ada, ini pemasukan bulanan ceritanya ada Kak. Tapi kakak berani mengambil pilihan untuk sebuah pekerjaan yang sifatnya tidak terikat sama sekali Kak. Itu kenapa Kak? Kenapa ada keinginan untuk seperti itu Kak? Karena saya mempercayai sumber daya manusia bagi saya. SDM di saya itu saya percaya bisa survive. Jadi kakak percaya pada diri sendiri? Diri sendiri. Bahwa potensi yang kakak miliki ini anugerah. Dan harus dimanfaatkan dengan baik. Pasti. Dan saya terus belajar dan belajar sampai seusia sekarang pun terus saya membaca Lontara, saya terus belajar. Ada tidak rasa penyesalan Kak waktu pertama hijrah begitu Kak? Tidak pernah. Tidak pernah Kak? Tidak pernah. Nggak karena saya menganggap ya, bahwa tidak pernah. Bahkan saya tidak melanjutkan S3 saya nggak pernah menyesal. Masya Allah, nggak dilanjutkan S3-nya ini. Masya Allah. Karena saya menganggap bahwa ini adalah sebuah pilihan dan ketika saya sudah berangkat dan saya tidak akan menoleh lagi dan tidak pernah saya sedikit pun bahwa saya menyesali saya justru bersyukur. Mungkin karena jadi pembawa acara saya melihat negara ini, mungkin karena saya jadi pembawa acara, andai kata saya masih stuck di tempat saya kemarin, mungkin saya tidak menginjak ini, saya nggak dikenal di sini, saya nggak difasilitasi ini, saya nggak menikmati ini kayak gitu. Jadi semua yang terjadi dalam hidup saya syukuri dengan kebahagiaan yang sangat dalam. Mantap, ini luar biasa. Kak, kita akan lanjut lagi Kak. Tapi beberapa informasi dulu saya lewatkan ini Kak dengan kegiatan yang akan dilaksanakan di RRI Makassar. Baik, pendengar, kita break sejenak untuk mendengarkan informasi berikut ini. Fun Bike 2022. Ayo bersepeda bersama RRI Makassar. Catat tanggalnya ya. Minggu 13 November 2022.
Pendaftaran dibuka mulai 10 Oktober 2022. Biaya pendaftaran cuma Rp25.000. Berbagai hadiah menarik menanti kamu. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa menghubungi Iwan di 0853 4069 2597 atau Rahmat di 0813 554 91494. Kamu juga bisa datang dan daftarkan diri kamu langsung ke LPU RRI Makassar, Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga. Ayo bersepeda bersama RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak karebar teman-teman. Yuk yang mau ikutan seru bersama kami pelajar Makassar. Ayo Mi, ke acara Festival Pelajar Nusantara yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 sampai 28 Oktober 2022. Dijamin seru Ji. Kenapakah? Ada banyak lomba, mulai dari lomba fashion show, menyanyi solo, melukis, Cerdas cermat. Mobile Legend, PUBG, dan storytelling. Lokasinya di halaman kantor RRI Makassar. Datang Kina. seru-seruan sama kita. Siapa kita? Pelajar Nusantara RRI Makassar 2022. Yeay! Halo teman-teman senusantara. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sekarang waktunya adik-adik tunjukin bakat bercerita kamu. Yuk ikutin lomba bercerita anak 2022 dengan tema Aku Bangga Padamu Pahlawan. Pendaftaran dimulai tanggal 12 sampai 28 Oktober 2022. Babak penyisihan tanggal 1 November dan final lokal tanggal 4 November 2022. Syarat pendaftaran, pelajar tingkat sekolah dasar kelas 3 hingga kelas 6. Video durasi penampilan 5-7 menit ya, menggunakan bahasa tutur. Dan membawakan cerita tentang kebanggaan pada pejuang dan pahlawan di daerah. Juara 1 akan mewakili RRI Makassar ke tingkat nasional loh. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa datang langsung di RRI Makassar, Jalan Riburane nomor 3 Makassar, atau melalui WhatsApp di 0821 3333 9440. Ayo adik-adik, waktunya kamu bersinar dan jadi bintang di Lomba Bercerita Anak 2022. Setinggi langit. Ya, ya, ya. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Dani Pomanto, Wali Kota Makassar, menghimbau dan mengajak Bapak dan Ibu seluruh warga Kota Makassar, Sari Batangku Ngaseng. Saat ini, Badan Pusat Statistik BPS Kota Makassar sedang menyelenggarakan pendataan awal registrasi sosial ekonomi disingkat REKSOSEK pada tanggal 15 Oktober hingga 14 November 2022 untuk seluruh keluarga di Kota Makassar. Pendataan ini akan menghasilkan basis data menuju satu data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar. Untuk itu, kami mengajak seluruh jajaran pemerintah dan seluruh warga Kota Makassar. Ayo bersama-sama kita sukseskan pendataan awal REKSOSEK tahun 2022. Saya berpesan, terima Ki dengan baik petugas pendata REKSOSEK BPS di rumah tak masing-masing. Berikan Ki jawaban yang jujur dan benar sesuai keadaan keluarga tak yang sebenarnya. Makassar bisa tonji, peduli salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nusantara sore masih temani Ki untuk membahas tentang kiat menjadi sukses ya, atau menjadi master di berbagai event. Oke, kesuksesan itu adalah kegagalan yang tertunda. Nah, saya mau tanya ke Andi Tuti ini, Kak, benar tidak Kakak pernah mengalami namanya proses jatuh bangun gitu Kak? Iya. Jatuh, gagal, kemudian Kakak menoleh, saya harus percaya dan yakin bisa bangkit ini, bisa bangun Iya. gitu. Pernah nggak mengalami zona seperti itu tidak Kak? Pernah berada tidak pada zona seperti itu Kak? Pernah. Dan pada saat itu apa yang membuat Kakak kuat gitu? Karena saya menganggap pasti semua ada hikmahnya. Ya, jadi ketika saya gagal pada sebuah upaya pencapaian yang menurut saya itu adalah masa depan saya dan saya gagal, saya memang menangis, saya bersedih dan saya menganggap kenapa ya bisa saya nggak lulus misalnya kan. Tapi setelah itu semuanya akhirnya menjadi kuat saya bahwa ini pasti semua adalah ada hikmahnya. Semua pasti ada hikmahnya. Iya. Dari semua kejadian yang ada gitu ya Kak. Iya. Baik, Kak, terakhir ini yang ingin Siapa Kakak itu? sampaikan kepada semua perempuan yang mendengarkan saat ini, yang masih tidak terlalu percaya dengan apa yang potensi yang dimiliki. Ya, apakah dia itu berpotensi untuk cakap berbicara di depan umum, ataukah potensi untuk mampu menangkap peluang usaha ya di lingkungan kita, Iya. ataukah potensi-potensi yang bisa membuat bekerja secara UMKM ini Kak. Iya, Ini kan iya. beda-beda kan. Iya, Orang pasti. semua punya usaha seperti itu. Iya, Oke, iya. gimana Kak? Silakan Kak. Sebagai seorang perempuan pasti saya memberikan dorongan, motivasi kepada perempuan siapapun yang mendengarkan dan semua perempuan di seluruh Indonesia bahwa kita nggak boleh stuck, bahwa usaha itu terus harus kita jalankan dan kepercayaan diri itu harus kita miliki. Dengan potensi yang kita punyai tentu kita bisa mengukur diri kita bahwa saya bisa berusaha di dunia ini, saya bisa berusaha di jasa seperti ini, dan seperti halnya teman-teman saya di Iwapi yang misalnya suaminya pejabat tapi dia menjadi pengelola catering karena dia memiliki kepercayaan bahwa saya bisa menjadi seorang pengelola catering yang baik. Saya seorang perempuan, akan tetapi usaha saya harus jalankan dengan baik. Potensi-potensi pada diri semua manusia tentu saja sudah kita miliki DMI. DMI saya, kita punya. Potensi itu jangan tenggelam. Ketika kita merasakan ada potensi, seperti halnya saya minta maaf, saya dulu selalu jadi juara 1 baca puisi. Saya menganggap itu potensi, karena kalau juara berarti ada penilaian, ada juri, bukan kita yang menilai kita. Ketika kita diberikan penghargaan sebagai juara, maka itu kan berarti ada potensi di dalam kita. Dalam berdasarkan potensi itulah yang terus saya kembangkan, dan akhirnya seiring hari-hari terus berlalu dan potensi itu saya kembangkan dan akhirnya saya menjadi seperti ini, dan saya bahagia dalam dunia saya sangat enjoy, dan potensi ini juga menghasilkan ekonomi yang kuat bagi keluarga saya misalnya. Jadi kalau ekonomi itu kan tergantung bagaimana kita mensyukurinya, bagaimana kita pandai-pandai memanage keluarga kita secara ekonomi. Jadi bahwa saya berharap seluruh perempuan yang ada di negeri tercinta ini harus menggali terus potensinya, membesarkan seperti Emi yang tercinta menjadi penyiar RRI yang lebih handal, lalu kemudian bisa tampil di mana-mana. Amin. Kak. Baik, ini seperti memotivasi saya untuk terus maju gitu ya. Iya, tentu saja kita harus memberikan, saling mendorong, memotivasi dan Iya. saling mendukung antara satu sama lain. Oke, baik Kak, the last minute ini Kak. Iya. Satu pesan yang sesuai dengan Kakak, kayaknya orang Bugis nih Kak ya. Iya. Ya. Bernada Bugis ya Kak ya, pakai bahasa Bugis boleh ya Kak ya. Karena ini kan radio budaya Kak ya. Siap. Ya, satu pesan Kak kepada masyarakat kita, entah itu etos kerja maknanya, entah itu ajakan untuk mencintai diri sendiri, Iya. atau seperti apa Kak, silakan Kak. Boleh juga falsafah kehidupan kayak orang Bugis Kak, boleh.
Silakan Kak. Saya hanya memberikan kalau falsafah orang Bugis, kita harus sipaka tahu, sipaka ingat, dan harus senantiasa saling mendukung antara satu sama lain. Yang pada akhirnya bahwa di antara kita semua harus saling mendukung. Tanda fodo sengereta temagangka, udanita temapetu, kuconga kuitai, kucuku kuterireni, kugiling ria tahu mas saile, kugiling ria beu mas sau kinindawa, kusoro mak darara melau kipuang Allahu Ta'ala. Tanda fodo insyaallah sengereta senantiasa dalam rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sehingga kita terus bersama saling mendukung antara satu sama lain. Si pakai ingat ki tersirenre no. Akan tetapi kita terus saling mendukung agar kita semua terbit dan semakin baik, semakin bersinar dan semakin berjaya. Baik, terima kasih. Sama-sama sayang. Kak Tuti, aduh luar biasa. Ada Ini dapat Emi. ilmu yang berharga lagi saya Masya hari ini. Semoga ini bisa dipetik yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat kita agar Iya. lebih termotivasi semua untuk bisa membuat wedding organizer juga, ya, Insya bisa Allah. memanage diri juga. Insya Allah. Diawali dari potensi diri, Iya. kemudian percaya, Iya. membuat pilihan hidup, Iya. ya, kemudian yakin, Iya. ya. Fokus Kak ya. Iya. Kita harus fokus ya. Fokus ya. Menikmati hobi yang berbayar ini harus fokus ya. Iya, karena ada nilai ekonomi di Nilai dalamnya. ekonomi. Iya. Kalau nggak ada nilai ekonomi ya tidak bertahan kita ya sampai sekarang ya Kak. Harus ada nilai ekonomi Iya. karena tidak boleh kita menjadi lilin. Oke. Nanti kita diskusi lebih panjang. Asia. Baik, saya ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih, adikku. mendengar dan terima kasih banyak ini sudah hadir di Nusantara Sore Kiat menjadi master di berbagai event. Iya. Kak Andi Sri Hastuti Sultan Esos MSI Iya. yang merupakan Ketua Komite Tetap Humas IWAPI Sulawesi Selatan atau dikenal dengan Kakak Andi Tuti Sultan ya. Salam dari Iwapi selalu di hati. Asik, IWAPI selalu di hati. Ada bentuk love-nya ya. I love you. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, sehat Ki selalu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kesadaran ketika kita bekerja bahwa semua dilakukan untuk kebaikan. Namun kebaikan yang dilakukan tidak ada artinya tanpa kehati-hatian. Segera hubungi PLN jika melihat segala hal yang mengganggu jaringan listrik. Dan selalu ingat 3 meter jarak aman dari jaringan listrik. Pesan layanan ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi. Halo teman-teman Senusantara, semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sekarang waktunya adik-adik tunjukin bakat bercerita kamu. Yuk ikutin lomba bercerita anak 2022 dengan tema Aku Bangga Padamu Pahlawan. Pendaftaran dimulai tanggal 12 sampai 28 Oktober 2022. Babak penyisihan tanggal 1 November dan final lokal tanggal 4 November 2022. Syarat pendaftaran, pelajar tingkat sekolah dasar kelas 3 hingga kelas 6. Video durasi penampilan 5-7 menit ya, menggunakan bahasa tutur. Dan membawakan cerita tentang kebanggaan pada pejuang dan pahlawan di daerah. Juara 1 akan mewakili RRI Makassar ke tingkat nasional loh. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa datang langsung di RRI Makassar, Jalan Riburane nomor 3 Makassar, atau melalui WhatsApp di 0821 3333 9440. Ayo adik-adik, waktunya kamu bersinar dan jadi bintang di Lomba Bercerita Anak 2022. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit, setinggi langit. Ya 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 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Dani Pomanto, Wali Kota Makassar, menghimbau dan mengajak Bapak dan Ibu seluruh warga Kota Makassar, Saribat Tangkung Aseng. Saat ini Badan Pusat Statistik BPS Kota Makassar sedang menyelenggarakan pendataan awal registrasi sosial ekonomi disingkat REKSOSEK pada tanggal 15 Oktober hingga 14 November 2022
untuk seluruh keluarga di Kota Makassar. Pendataan ini akan menghasilkan basis data menuju satu data, program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat Kota Makassar. Untuk itu, kami mengajak seluruh jajaran pemerintah dan seluruh warga Kota Makassar. Ayo bersama-sama kita sukseskan pendataan awal Reksosek tahun 2022. Saya berpesan, terima Ki dengan baik petugas pendata Reksosek BPS di rumah tak masing-masing. Berikan Ki jawaban yang jujur dan benar sesuai keadaan keluarga tak yang sebenarnya. Makassar bisa tonji, peduli salama Ki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba teman-teman, yuk yang mau ikutan seru bersama kami pelajar Makassar. Ayo Mi, ke acara Festival Pelajar Nusantara yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 sampai 28 Oktober 2022. Dijamin seru Ji. Kenapakah? Ada banyak lomba, mulai dari lomba fashion show, menyanyi solo, melukis, Cerdas cermat, Mobile Legend, PUBG, dan storytelling. lokasinya di halaman kantor RRI Makassar. Datang Kina, seru-seruan sama kita. Siapa kita? Pelajar Nusantara RRI Makassar 2022. Yeay! Salam aku ku janjang, salam aku ku pariati. Linggo hayanu, ampan raki paciniku. Alo bangi mi andi, tuli kau kurangi. Sana nyawaku, kunanu boli kariatimu. Sana nyawaku, kunanu boli kariatimu.
Salam aku ku janjang, salam aku ku pariati. Linggo ayahmu, ampan ragi paciniku. Halo bangi mi anji, tuli kau kurangi. Sana nyawaku, punar boli kariatimu. Sana nyawaku,
Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar. Angin pabatui pasangku salang nakuku Riku
Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Di paling kasih andrang nuang pangai ku pasang lerang pangainku di kalenu kadejiku asing memang pangainu taman nujengan susahnya aku loko atinku mata yang pangai lalang rinyawaku amempong lima sungguhan tadong kola birik riatingku nanuge saratingku rambut mi buku-bukuku tak kusanana pamai bagi nukalan reang oh karaeng ku batara laku erang kereni mae simpunya aku mengai tani bilang kadejiku asing memang pangainu taman nujengan susahnya aku loko atinku mata yang pangai lalang rinyawaku amempo rima sungguhan
4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Tarian Melangi Arajang yang dibawakan oleh 8 bisu atau waria suci yang mewakili 40 bisu seluruh Sopeng. Sebagai tanda, upacara Pataungeng akan digelar. Tradisi di setiap daerah pasti memiliki ciri-ciri yang berbeda. Tradisi tersebut telah menjadi ciri khas yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya dan merupakan warisan dari nenek moyang dan leluhur secara turun-temurun. Adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah merupakan sumber yang mengagumkan bagi pembinaan dan pengembangan kebudayaan bangsa Indonesia. Adat tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan. Bahkan, adat adalah bagian kebudayaan suatu suku bangsa. Saya Karim, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng. Pataungeng itu kan sebenarnya berasal dari bahasa Bugis, sebenarnya bahasa Indonesianya tahun. Kalau orang mengatakan Pataungeng itu berarti dia annual, boleh setiap 1 tahun, boleh setiap 1 kali 2 tahun dan seterusnya. Nah, ini dikemas dalam bentuk pesta adat. Jadi kita namakan biasa pesta adat Pataungeng. Nanti penamanya bergantung di tempat mana mau dilakukan. Misalnya pesta adat Pataungeng Ompo yang dilaksanakan di kawasan Ompo misalnya sebagai bentuk ritual bagaimana Ompo ini terus eksis, mungkin airnya terus bersih dan tidak kekeringan. Ini mungkin bahagian dari ritual kepercayaan masyarakat di sekitar Ompo itu. Karim, selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng menyampaikan bahwa Pataungeng dalam bahasa Bugis yang berarti tahun. Pataungeng dikemas dalam bentuk pesta adat. Pesta adat Pataungeng Ompo yang dilaksanakan di kawasan permandian Ompo sebagai bentuk ritual dan harapan akan permandian Ompo agar terus eksis dan tidak kekeringan. Seperti halnya pesta adat Pataungeng Tinco, salah satu upacara adat yang masih dilestarikan dalam lingkungan masyarakat Tinco, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng adalah pelaksanaan tradisi adat Pataungeng. Pesta adat ini dipercayai oleh masyarakat dan dikemas dengan harapan doa dalam adat supaya air di sekitar sawahnya ini terus mengalir di sekitar daerah Tinco. Saya nama Sera, Kecamatan Dondri. Mana di acara Pataungeng yang selalu dianu setiap tahun acara saya kayak padendang itu kayak padendang. Biasanya kalau habis panen raya orang mau padendang. Sering itu apalagi kalau ada namanya di Wanutua selalu mau padendang orang di situ. Awalnya, salah satu masyarakat bingung dengan acara ini, yang mana itu Pataungeng, karena tidak semua daerah kecamatan di Kabupaten Sopeng melakukan tradisi ini. Hanya wilayah yang dekat dengan aliran air seperti Kecamatan Lalabata. Namun ternyata ada beberapa kaum muda yang tidak pernah sama sekali menyaksikan pesta adat Pataungeng, walaupun dia berasal dari Kecamatan Lalabata. Berikut penuturan Rizka, remaja berkulit kuning Langsat ini, mengaku tidak pernah sama sekali menyaksikan Pataungeng. Dengan nama siapa? Rizka. Siapa? Rizka. Masyarakat dari kecamatan mana, Ki? Lalabata. Lalabata. Pernah disaksikan Pataungeng? Tidak pernah. Tidak pernah? Iya. Sama sekali tidak pernah? Tidak. Ritual Pataungeng? Iya. Beda halnya dengan Sera dan Rizka. Nurhayani, perempuan paruh baya ini mengaku dia pernah menyaksikan Pataungeng. Pelaksanaan tradisi adat Pataungeng biasanya diadakan antara bulan Oktober atau September. Ritual adat yang terkenal sakral ini digelar saban tahun jika kekeringan melanda di wilayah Sopeng. Warga bersama pemerintah Kabupaten Sopeng melaksanakan ritual adat Pataungeng di sumber mata air Ompo. Satu-satunya sumber air yang dimanfaatkan masyarakat Sopeng untuk memenuhi kebutuhannya. Apabila mata air Ompo mulai mengering, saat itulah warga Sopeng menggelar ritual adat Pataungeng yang merupakan kearifan lokal warisan leluhur Kerajaan Sopeng.
Dalam ritual itu, masyarakat akan mempersembahkan kepala sapi yang diletakkan di kotak bambu dan di dalamnya turut diberi sesajen. Tak hanya itu, saat ritual tersebut dihadirkan sejumlah makanan khas masyarakat Bugis Sopeng beserta 3 nasi berbahan pokok ketan, yakni beras ketan hitam, putih, dan merah. Kepala sapi dan beberapa sesajen termasuk 3 warna nasi dari beras ketan itu kemudian dilarung ke Sungai Ompo dengan tujuan sebagai penghormatan kepada roh leluhur. Terlibat dalam prosesi sakral itu, tokoh adat yang dikenal sebagai orang pintar di kampung tersebut. Tradisi tersebut hanya dihadiri oleh Sandro, pemangku adat keturunan Matoa Tinco, dan masyarakat sekitar wilayah Tinco. Karena tradisi Pataungeng merupakan hal yang sangat sakral bagi masyarakat setempat. Namun seiring berjalannya waktu, pegelaran tradisi ini mengalami perkembangan dalam hal pelaksanaan. Dengan siapa Bu nama Kak? Nur Hayani. Dari kecamatan mana? Mareriwawo. Iya. Pernah saksikan Pataungeng? Pernah. Iya, itu yang ada namanya Mapa Dendang, ada adat-adatnya Sopeng begitu. Iya. Ritual ini sejak dulu memang sudah dilakukan oleh nenek moyang atau leluhur. Jadi diharapkan tradisi ini tidak dikaitkan dengan hal-hal lain. Karena ini murni merupakan doa sebagai upaya melestarikan adat istiadat yang ada di Kabupaten Sopeng. Saat ini air ompo dialirkan ke masyarakat Sopeng, jadi wajarlah jika debit air ompo mulai berkurang. Semoga tradisi Pataungeng yang dilaksanakan ini membawa banyak kebaikan dan terjaga sampai generasi selanjutnya.
ikutan seru bersama kami pelajar Makassar. Ayo Mi, ke acara Festival Pelajar Nusantara yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 sampai 28 Oktober 2022. Dijamin seru Ji. Kenapakah? Ada banyak lomba, mulai dari lomba fashion show, menyanyi solo, melukis, cerdas cermat, Mobile Legend, PUBG, dan storytelling. Lokasinya di halaman kantor RRI Makassar. Datang Kina. seru-seruan sama kita. Siapa kita? Pelajar Nusantara RRI Makassar 2022. Yeay! RRI Fun Bike 2022. Ayo bersepeda bersama RRI Makassar. Catat tanggalnya ya. Minggu 13 November 2022. Pendaftaran dibuka mulai 10 Oktober 2022. Biaya pendaftaran cuma Rp25.000. Berbagai hadiah menarik menanti kamu. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa menghubungi Iwan di 0853 4069 2597 atau Rahmat di 0813 554 91494. Kamu juga bisa datang dan daftarkan diri kamu langsung ke LPU RRI Makassar, Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga. Ayo bersepeda bersama RRI Makassar.
Jari kelong-kelong ku pandang leka baranjinan nyaleori lu muki makilong-kilong nak ma pilang ngeri nasileyoki sumangata sumangatku sarakelong manjareki kita kalupai kiamalian ibu tak kalah sukanta. Keilong mapiada tirurung pisuna baraka ilahi lahir batin lacu
lahir kalangeran Capak kilot tabe Sirakani alam makana kata jorong Nia ampe gau kata salariada Ale pamupora mama Legang kimasintene ikate pijama belaya nakiurangi bawa karai kajek neperang anjungan pantai Losari salewangan Antu maeri lampanta tuliga singki tanah leo salibandra reso kiki mangandro ea kita kalupai kiamalian ribut tak kalah sukanta Lapangkana kata joro Nia ampe gau kata salariada Ale pamopora mama Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar. Halo teman-teman Nusantara, semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sekarang waktunya adik-adik tunjukin bakat bercerita kamu. Yuk ikutin lomba bercerita anak 2022 dengan tema Aku Bangga Padamu Pahlawan. Pendaftaran dimulai tanggal 12 sampai 28 Oktober 2022. Babak penyisihan tanggal 1 November dan final lokal tanggal 4 November 2022. Syarat pendaftaran, pelajar tingkat sekolah dasar kelas 3 hingga kelas 6. Video durasi penampilan 5-7 menit ya, menggunakan bahasa tutur. Dan membawakan cerita tentang kebanggaan pada pejuang dan pahlawan di daerah. Juara 1 akan mewakili RRI Makassar ke tingkat nasional loh. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa datang langsung di RRI Makassar, Jalan Riburane nomor 3 Makassar, atau melalui WhatsApp di 0821 3333 9440. Ayo adik-adik, waktunya kamu bersinar dan jadi bintang di Lomba Bercerita Anak 2022. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Setiap manusia pastilah diberi cobaan dalam hidup, terasa sempit luar biasa. Janganlah berputus asa, memohonlah ampun padanya. Mungkin semua yang terjadi buah perbuatan kita. Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti, kita dengarkan bersama azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah kota Makassar dan sekitarnya. Kami yang bertugas atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Makassar mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah amal ibadah senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saribat malam biriku kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan hadirkan di ruang dengarta
dan tentunya kami bisa memberikan manfaat untuk kaum muslimin dan muslimah. Risalah Maghrib bersama Dr. Awaluddin Umar untuk edisi malam hari ini dengan judul Kepemimpinan dalam Islam dari Ribudani nomor 3 Makassar. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Berbicara tentang kepemimpinan dalam Islam, maka secara rasional setiap komunitas membutuhkan seorang pemimpin. Karena sebagai makhluk sosial, manusia selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Untuk mencapai hubungan yang harmonis di antara anggota masyarakat, maka diperlukan seorang pemimpin yang mengatur dan menata interaksi sosial tersebut. Akal sulit menerima apabila ada sekelompok masyarakat hidup tanpa seorang pemimpin. Nabi Muhammad SAW berpesan, apabila kalian bertiga atau lebih dalam suatu perjalanan, maka angkatlah salah seorang di antara kalian sebagai pemimpinnya. Ini menunjukkan signifikasi seorang pemimpin dalam masyarakat. Secara normatif, Al-Quran menggunakan 3 istilah, 3 term yang menunjukkan makna kepemimpinan. Yang pertama adalah khilafah. Khilafah adalah sebuah sistem kepemimpinan yang pernah dirumuskan dan diaplikasikan pada masa Islam klasik. Para ulama masa lalu telah mencoba memahami dan memformulasikan konsep khilafah sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran tentang kehidupan bermasyarakat, berpolitik, dan berbangsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Pertanyaan malaikat bukan protes atau kritik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi keinginan mereka untuk menjadi khalifah karena mereka telah bertasbih dan mensucikannya. Permohonan ini juga menjadi isyarat bahwa khilafah itu bukan sistem politik dunia, tetapi sistem universal yang berlaku dunia dan akhirat. Hingga malaikat berhasrat juga untuk menjadi khalifah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab bahwa pengetahuan malaikat tentang itu tidak cukup, hingga Allah Ta'ala menegaskan bahwa Dia Maha Tahu dari apa yang diketahui oleh malaikat. Dari sini dapat dipahami bahwa makna khilafah bersifat universal. Yang kedua, term yang kedua adalah wilayah. Wilayah artinya kepemimpinan. Orang yang memimpin disebut wali. Secara umum pemimpin umat adalah Allah Ta'ala, Rasulullah SAW, dan orang-orang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un." Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah. Quran Surah Al-Maidah ayat 55. Para ulama berbeda pendapat tentang makna wali. Sebagian berpendapat bahwa makna wali adalah teman dekat.
Sebahagian yang lain berpendapat wali artinya penolong, dan sebahagian ulama mengatakan wali adalah pemimpin. Dalam terminologi keindonesiaan, kata wali bermakna pemimpin. Seperti kata wali kota, artinya pemimpin kota, bukan penolong kota dan bukan pula teman kota. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah? Quran Surah An-Nisa ayat 144. Ayat ini menjelaskan bahwa larangan kita mengangkat orang-orang selain Islam menjadi pemimpin, bukan larangan berteman dengan orang-orang selain Islam. Yang ketiga, term yang ketiga adalah imamah. Imamah adalah sistem kepemimpinan dan orang yang memimpin disebut imam. Imamah adalah kepemimpinan yang bersifat umum, baik kepemimpinan negara atau kepemimpinan ibadah mahda. Seperti sholat, pemimpin dalam ruang lingkup orang-orang yang bertakwa adalah imam lil muttaqin, atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pemimpin orang yang beriman disebut imam lil mu'minin, atau pemimpin orang beriman. Dan pemimpin manusia disebut imam linnas, atau pemimpin seluruh manusia, tanpa membedakan agama, suku, daerah, dan lain sebagainya. Kepemimpinan ketiga inilah yang pernah eksis pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin." Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim." Quran Surah Al-Baqarah ayat 124. Ayat ini mengisyaratkan bahwa seorang pemimpin harus adil dan orang-orang zalim tidak boleh menjadi pemimpin. Nabi Ibrahim adalah hamba Allah setelah melalui proses pendekatan diri kepada Allah hingga naik menjadi kekasih Allah atau Khalilullah. Setelah menjadi Khalilullah, naik lagi menjadi Rasulullah, dan saat beliau menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala mengangkatnya menjadi imam bagi seluruh manusia. Saat Nabi Ibrahim berharap agar semua keturunannya menjadi imam, Allah Ta'ala menjawab bahwa kepemimpinan tidak akan jatuh ke tangan orang-orang yang zalim. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah. Selanjutnya, bagaimana syarat sebagai seorang pemimpin? Pemimpin adalah orang yang paling berkualitas di antara anggota komunitas. Allah Ta'ala Maha tahu siapa di antara umatnya yang paling berkualitas hingga diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi dan rasul adalah al-Mustafa, atau orang pilihan, dan yang memilih serta mengangkatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang bukan nabi dan rasul dipilih dan diangkat oleh orang-orang di antara mereka. Karena yang mengetahui orang cerdas hanyalah orang cerdas. Memberikan hak pilih kepemimpinan kepada orang awam hanya akan melahirkan kegagalan dalam memilih pemimpin. Oleh sebab itu, politik adalah perwakilan komunitas, bukan perwakilan pribadi. Al-Quran mengisyaratkan umat Islam dengan khairu ummah, umat terbaik atau umat pilihan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun." Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surah Ali Imran ayat 110. Rasulullah SAW ditanya tentang khairu ummah. Beliau menjawab, khairu ummah itu mempunyai 4 syarat. Yang pertama, mereka yang paling banyak membaca teks maupun konteks. Yang kedua, orang yang paling bertakwa, baik individual maupun sosial. Yang ketiga, orang yang paling banyak membangun jaringan silaturahim. Keempat, mereka selalu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dari beberapa ayat dan riwayat, para ulama memformulasikan bahwa syarat pemimpin itu adalah adil, berilmu pengetahuan yang luas, sehat indrawi seperti sehat pendengaran, penglihatan, dan pembicaraan, sehat anggota tubuh dari kekurangan yang menghalanginya melakukan aktivitas, memiliki pemikiran yang cerdas dalam menyikapi perkembangan politik dan kemaslahatan umat, berani dalam menegakkan kebenaran. Qulil haqqu walau kana murra. Semoga risalah kita kali ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Ku sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Ku sadari akhirnya kau tiada duanya, tempat memohon beraneka bintang, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Aku tak menjalankan perintahmu, tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa
RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Hai manusia, tahukah dirimu bahwasannya hidupmu awalnya dari surga turun ke dunia. Hai manusia, sadarkah dirimu bahwasannya hidupmu tercipta tak lain menyembah padanya. Di saat kita binasa, di alam kubur kita akan ditanya, menyahut anggota tubuh kita, bersaksi yang akan amal kita di dunia. Hai manusia, jauhkan dirimu dari semua dosa-dosa yang membuatmu menghuni neraka. Di saat kita binasa, di alam kubur kita akan ditanya, sucikanlah hati kita, berserah diri kita kepadanya, sempurnakan iman kita. Utiwi temaki wiring tan rata upariati Siti Najami bangga mupak dua sahabat tau kasih asima rima tamu dekaga. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Ku cari jalan yang lurus, ku cari petunjuk suci. Ku cari ridho ilahi, memohon padamu Rabbi, ya Allah. Ku mohon pada ilahi, ku sujud serahkan diri. Ku inginkan ridho Tuhan, ku inginkan nikmat Tuhan, ya Allah.
panjang di hadapanmu, terbentang serbuk ampunan ya Tuhan, terbentang jalan panjang di hadapan. Ku mohon bimbingan padamu ya Tuhan, tunjukkan jalan yang benar. Saribata Malabiriku, dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita dengarkan beberapa lagu-lagu bernuansa Islami dan beberapa rangkaian acara menarik lainnya. Ada juga Risalah Maghrib yang berjudul Kepemimpinan dalam Islam. Insya Allah bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Lanjut lagi kebersamaan kita pada malam hari ini, sahabat budaya, dengan beberapa lagu-lagu lainnya untuk menemani suasana santai tak. Ya, seperti diantaranya ada Kelong Andi Riri Patagau dengan Batu Rikate Tomami. Jangan
Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. ...92,5 FM Pro RRI Makassar, sahabat budaya. Lanjut lagi dengan informasi di ruang dengarta musik dan informasi ya pada malam hari ini. Perayaan hari ulang tahun HUT ke-353 Sulawesi Selatan dipastikan akan digelar dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa menghabiskan biaya mahal, namun dipastikan tetap meriah. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus sebagai Ketua Panitia Hari Jadi ke-353 Sulawesi Selatan, Sukarniati Kondolele, mengatakan beberapa rangkaian kegiatan bakal digelar sepanjang Oktober sampai November 2022 mendatang.
Sukarniati menyampaikan panitia telah menyelesaikan desain logo serta tema Hari Jadi Sulawesi Selatan dan siap untuk disebarluaskan ya ke 24 kabupaten kota, BUMN, BUMD termasuk instansi vertikal serta instansi swasta untuk turut serta memeriahkan rangkaian acara. Puncak acara HUT yang digelar dalam rapat paripurna di gedung DPRD Sulsel ini pada tanggal 19 Oktober 2022 dan akan ditutup acara anti mager dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Sana kamajika jariana ritapi sabita maboko tapalakana hero na nyawata aboko palapa mai lontak takalupa rijan cinta. Mama kale-kale naku pilan nasi sarengku tak kadereku lulumi bajiku tak kabilang pangainku lona tak gitu pak risiku ku kasih Pangki paing kadondong lacuki babina sanging bulu di kambuna ku kasih mamine kapangki paing parapa baji pantarangan sarakati yang ilangan nampak sasalanku rini aku aminawan rikananta kak de kapal sandra pang jaki durian suku tekne sarobau ilalangan pamigauku tempo mama kale-kale naku pilan nasi sarengku tak kadereku lulumi bajiku tak kabilang pangainku lona tak gitu pak risiku kasih mamine rapangki paing kadondong lacuki babina sanging bulu di kambuna ku kasih mamine rapangki paing parapa baji pantarangan sarakati yang ilangan nampak mine batu sasalanku rini aku aminawang rikananta kak de kapal sandra
kapang lasa-lasa pangaingku. RRI Fun Bike 2022. Ayo bersepeda bersama RRI Makassar. Catat tanggalnya ya, Minggu 13 November 2022. Pendaftaran dibuka mulai 10 Oktober 2022. Biaya pendaftaran cuma Rp25.000. Berbagai hadiah menarik menanti kamu. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa menghubungi Iwan di 0853 4069 2597 atau Rahmat di 0813 554 91494. Kamu juga bisa datang dan daftarkan diri kamu langsung ke LPU RRI Makassar, Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga. Ayo bersepeda bersama RRI Makassar. Agak kareba teman-teman, yuk yang mau ikutan seru bersama kami Pelajar Makassar. Ayo Mi, ke acara Festival Pelajar Nusantara yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 sampai 28 Oktober 2022. Dijamin seru Ji. Kenapakah? Ada banyak lomba, mulai dari lomba fashion show, menyanyi solo, melukis, cerdas cermat, Mobile Legend, PUBG, dan storytelling. Lokasinya di halaman kantor RRI Makassar. Datang Kina. Seru-seruan sama kita. Siapa kita? Pelajar Nusantara RRI Makassar 2022. Yeay! Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Murah bunan kalemu Masaya lo dia pada nggak tahu Apa murah esulu Laku pokada Kebeku tanah Tau lako kaleku Moi mandela lalanmu uleani buntu tonton ko uningaran tondokmu musak
Musak dingra kasulu mali penangku keku kilalai ton tabiti sambara tiroi banuanta lendu makaroro tiroi banuanta lakaruan mo apamo lakuran musak dinglaka saro maliku lendu tongan masena penangku keku kilalai don tabiti sangbara tiroi banuanta lendu makaroro tiroi banuanta lakaruan mo apamo lakuran musak dingraka saro maliku lendu tongan masena penangku eku kilalai don tabiti sangbara lendu tongan masena penangku eku kilalai don tabiti sangbara. Bagi Misari Batam Malabiriku, untuk musik dan informasi kita tuntaskan sampai di sini. Nantikan untuk pukul 19 informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar. Marenue gatoa sempurna kalukue galong koma tulisna salarnuna na tarong Marenue gatoa riada ada janjimu janji beli-beli lisana mai siri nana taro mai siri nana taro
Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Siratan to maandi tajule mirinakke manranu ampangai ngantalai pangurangi riati cikno resa-resa nyawaku, reso-reso tubuhku, apa dilacin-lacini balanji luka sukma kuripak main Kadelia parekana nupuwe barambangku manasanu cinimi. Info pas jam. Selamat malam sahabat budaya, inilah info pas jam. Sahabat budaya, di hari jadi ke-353 Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Jeneponto meraih penghargaan di sektor inovasi kesehatan, yaitu inovasi stop Basung dan Uang Pak Nai. Penghargaan itu diterima Bupati Jeneponto Iksan Iskandar dalam rangkaian acara peringatan Hari Jadi ke-353 Sulawesi Selatan yang dilaksanakan di Gedung DPRD Sulawesi Selatan pagi tadi. Bupati Jeneponto Iksan Iskandar mengatakan stop Basung adalah inovasi di mana peran keluarga dalam penanganan orang dalam gangguan jiwa berat tanpa harus dipasung dan proses pengobatannya melalui pendampingan petugas kesehatan di puskesmas. Sedangkan uang panai merupakan upaya penanggulangan TB dengan investigasi kontak. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan penemuan kasus TB dengan cara mendeteksi secara dini dan sistematis terhadap orang yang kontak dengan sumber infeksi TB. Bupati Jeneponto 2 periode menegaskan penghargaan atas 2 inovasi ini harus menjadi pelecut bagi jajaran pemerintah daerah untuk terus berinovasi demi peningkatan pelayanan. Sahabat budaya, demikian info pas jam. Saya Dewi Satriani, nantikan 1 jam mendatang info pas jam selanjutnya. Negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia.
RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti program acara Citra Desa yang akan mengangkat topik dengan cara mencegah tensi tinggi saat hamil.